Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abirul Iman Sahal Hasan dari Fakultas Dakwah, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini perkenankan saya menyampaikan Fathul Ulumul Quran yang bertema perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Isi materi ini sebelumnya saya ambil dari buku Mabahith fi Ulum Al-Quran atau Studi Ilmu Al-Quran yang ditulis oleh Manna Al-Qattan. Untuk mengetahui perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi, kita perlu mengetahui lebih dulu definisi masing-masing. Yang pertama, definisi Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullahil munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatihi. Kalamullah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tilawah atau membacanya bernilai ibadah khusus. Adapun definisi hadis qudsi adalah ma yudhifuhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila Allah ta'ala ay anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yarwihi ala annahu min kalamillah. Hadis yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disandarkan kepada Allah Ta'ala. Maksudnya bahwa Nabi meriwayatkannya dengan menyatakan bahwa ia adalah firman Allah. Dalam hadis qudsi, Rasulullah meriwayatkan firman Allah dengan lafal atau redaksi dari dirinya, atau bersabda sambil menyandarkan sabdanya itu kepada Allah secara tegas. Contoh hadis qudsi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku di sisi prasangka hambaku terhadapku, dan aku bersamanya jika ia mengingatku. Bila ia mengingatku di dalam dirinya, maka aku mengingatnya pada diriku. Bila ia mengingatku di dalam sebuah jamaah, maka aku mengingatnya di dalam jamaah yang lebih baik dari jamaahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi. Yang pertama, Al-Quran tidak dinisbatkan kecuali kepada Allah, sehingga hanya boleh dikatakan firman Allah Ta'ala. Sedangkan hadis qudsi boleh dinisbatkan kepada Rasulullah, kemudian beliau menisbatkannya kepada Allah seperti contoh yang telah saya sebutkan. Yang kedua, semua ayat Al-Quran diriwayatkan dengan riwayat mutawatir, sehingga kesohihannya mutlak. Sedangkan hadis qudsi seperti hadis nabawi, ada yang mutawatir dan sebagian besarnya adalah riwayat ahad. Sehingga yang ahad ini ada yang sahih, hasan maupun dhaif. Yang ketiga, Al-Quran membacanya dinilai sebagai ibadah khusus karena setiap huruf bernilai 10 kebaikan. Sedangkan membaca hadis qudsi dan hadis nabawi bukan sebagai ibadah khusus, meskipun tetap bernilai pahala secara umum. Oleh karena itu, hadis qudsi tidak dapat menjadi pengganti bacaan Al-Quran di dalam sholat. Yang keempat, Al-Quran menantang manusia dan jin untuk membuat yang semisal dengannya, jika mereka ragu bahwa ia adalah firman Allah. Sedangkan hadis qudsi maupun hadis Rasulullah tidak demikian. Yang kelima, Al-Quran berasal dari Allah baik redaksi maupun maknanya. Atau dengan kata lain, ia adalah wahyu secara makna dan redaksinya sekaligus. Sedangkan hadis qudsi maknanya dari Allah, sedangkan redaksinya dari Rasulullah SAW, atau wahyu secara makna tanpa redaksi. Yang keenam, Al-Quran disepakati tidak boleh diriwayatkan dengan esensi maknanya, tetapi harus dengan redaksi atau lafalnya. Sedangkan hadis qudsi boleh diriwayatkan dengan maknanya saja. Yang ketujuh, mushaf Al-Quran tidak boleh disentuh langsung oleh yang berhadas besar. Sedangkan kitab hadis tidak apa-apa disentuh oleh yang tidak suci dari hadas besar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi.
Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.